Mau pakai alat apa untuk turun jalan nggak ada. Mau pakai isu apa gitu. Dalam rangka apanya itu nggak ada. Dalam pakai isu PKI sudah nggak laku kan begitu. Pakai demo BBM sudah nggak laku. Jadi mereka berpikir keras, kemudian mungkin ingat bahwa dulu pernah ada orang yang mengembuskan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Jumat malam, tanggal 14 Oktober 2022. Saya tidak percaya terhadap kelompok yang hari ini sedang terus hiruk pikuk, gaduh, memprotes ijazah Pak Jokowi. Saya tidak percaya bahwa itu protes dilakukan karena benar-benar ingin memperkarakan ijazahnya Pak Jokowi, asli atau tidaknya. Dan saya yakin mereka pun tahu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu pasti asli, tidak mungkin tidak. Tetapi mengapa kemudian mereka terus-terusan ngipasin api, gembar-gembor, bersuara tanggal 18 Oktober besok Pak Jokowi harus datang, sampai Pak Amin Rais sendiri ikut turun tangan gitu ya. Heran saya, kapasitas profesor doktor gitu ya, ya mau-maunya percaya dengan apa yang disampaikan oleh wong pekok Bambang Tri itu yang hari ini sudah ditangkap oleh polisi. Menurut saya bukan persoalan asli atau tidaknya ijazahnya Pak Jokowi. Bukan, menurut saya loh ya. Tetapi ini terkait dengan gerakan politik yang ingin membuat gaduh negara ini. Ijazahnya Pak Jokowi yang kembali digoreng melalui atau meminjam tangan dan mulutnya Bambang Tri ini, menurut saya hanyalah sebuah pemicu saja, pemantik yang dibuat oleh mereka untuk atau menjadi sebagai gara-gara, dijadikan sebagai bahan atau pintu masuk goro-goro untuk mereka membuat gaduh, untuk mereka membuat perkara di negara ini. Karena barangkali hari ini mau pakai alat apa untuk turun jalan nggak ada. Mau pakai isu apa gitu. Dalam rangka apanya itu nggak ada. Dalam pakai isu PKI sudah nggak laku kan begitu. Pakai demo BBM sudah nggak laku. Jadi mereka berpikir keras, kemudian mungkin ingat bahwa dulu pernah ada orang yang mengembuskan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu dan sudah keluar dari penjara, dipakai lagi. Tujuannya apa? Menjadikannya sebagai alat bagi mereka untuk bisa turun kembali ke jalan, membuat kegaduhan, membuat kekisruan, membuat proyek huru-hara di Jakarta. Dengan pemicu dengan isu ijazahnya Pak Jokowi. Kalau saya menilai itu yang sedang dibikin oleh kelompok-kelompok berdebah, kelompok-kelompok keparat yang selama ini memang selalu memusuhi Pak Jokowi, yang selalu memusuhi pemerintahan sah hari ini, yang selama ini sudah berkuar-kuar turunkan Jokowi. Jadi judulnya adalah ini, mereka ingin membuat gara-gara dengan isu bagaimana Pak Jokowi bisa turun. Entah bisa turun atau entah tidak, entah berhasil atau tidak gerakan mereka menurunkan Pak Jokowi, tapi yang penting mereka bisa turun jalan, bisa terus mengibarkan diri, bisa terus mengerek bendera dari kelompok-kelompok kadrun keparat ini untuk membuat huru-hara, membuat kegaduhan di negara ini. Menurut saya tidak lebih dari itu. Dan kita lihat saja, kita akan melihat, kita akan menyaksikan mulai 18 Oktober besok. Mereka akan turun jalan karena sasarannya adalah Pak Jokowi. Isunya nggak ada yang lain, pasti turunkan Jokowi. Ya,
Kita lihat aja, pasti turunkan Jokowi, Isu yang akan diusung. Dan itu saya kira akan sangat bergantung dari aparat keamanan kita, termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau gerakan ini kemudian direspon, dilayani dengan baik, maka jangan salahkan kalau kemudian terjadi kegaduhan di Jakarta. Karena mereka telah menemukan pintu masuk untuk melakukan itu semuanya. Iya. Dan bagi mereka nggak penting terkait Pak Jokowi nanti ijazahnya asli atau palsu, apapun yang akan disampaikan, yang akan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bagi mereka nggak penting dan tidak akan percaya. Lah ya, UGM sudah press release, sudah menyampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya mereka nggak peduli, mereka akan tetap ngomong. Buktikan nanti pada tanggal 18 Oktober. Lah bukti yang paling akurat, bukti yang paling konkret siapa? Ya pernyataan dari pihak UGM kalau ijazahnya UGM. Ijazah SMA ya pihak sekolah. Nanti sudah dijawab, ini ijazahnya asli. Akan ngomong mana buktinya, mana bentuk fisiknya, kok nggak sama, dan seterusnya. Karena mereka sedang menciptakan gara-gara, sedang menciptakan kegaduhan di negara ini. Bukan persoalan ingin mengetahui, ingin membuktikan ijazahnya Pak Jokowi sah atau bukan, asli atau bukan. Bukan itu hanya sebagai alat politik, judul atau tema, pemicu agar mereka bisa membuat kegaduhan di negara ini. Nah, terakhir, oleh karena itu untuk aparat TNI dan Polri, saya kira sudah mencium gelagat ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya TNI Polri punya perangkat intelijen, kemudian juga BIN punya perangkat yang sangat lengkap. Sebaiknya jangan sampai memberikan peluang, memberikan celah kepada kelompok-kelompok radikal untuk bisa bergerak, untuk bisa membuat kegaduhan di tanah air ini, entah melalui pintu masuk manapun. Karena negara adalah taruhannya. Mereka saya kira dalam kondisi yang frustasi melihat Pilpres 2024 sepertinya jauh dari harapan untuk memenangkan pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang. Maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali menciptakan kegaduhan. Oke, kita sudah mulai melihat dan saya kira aura, hawa, tanda-tanda itu sudah kita bisa lihat, kita bisa saksikan di sebaran-sebaran media sosial yang bertebaran hari ini terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi itu. Mudah-mudahan kita semuanya waspada, khususnya aparat TNI Polri harus tegas, tak usah ragu-ragu terkait dengan perkara ini, termasuk para pemfitnah, pengujar kebencian hari ini yang sudah bertebaran terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini. Bambang Tri dan Sugiknur baru 2 kerocong umat yang ditangkap, tapi masih ada banyak nama, banyak orang yang ada yang postingan atau video-videonya sudah beredar. Saya kira itu juga tidak bisa dibiarkan. Tidak ada tempat di negara ini, di Pancasila ini, bagi penggaduh kelompok radikal untuk terus-terusan mengganggu jalannya stabilitas nasional bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.